Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Ahmad Hajami SPDI di channel Guru PAI Keren, Guru PAI dan Budi Pekerti SDN Pesanggeran 04 Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran Mapel PAI untuk kelas 5 tema 5, Kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Sebelum dimulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jangan lupa diberikan subscribe, like, share dan komen jika video ini bermanfaat untuk Anda semua, terutama guru PAI di seluruh Indonesia. Dan untuk anak-anakku semua, siswa-siswi, selamat belajar. Tonton terus video pembelajaran ini sampai selesai. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas bahan ajar kelas 5 tema 5, Kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Tonton terus video pembelajaran ini sampai selesai. Perhatikan KD 3.13. Memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. KD 3.14. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. KD 3.15. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Dan tujuan pembelajaran kita: 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. 2. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. 3. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 4. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 5. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. 6. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini insya Allah bisa tercapai. Amin. Kita masuk ke materi inti, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam cukup usia, Allah mengangkatnya sebagai Nabi dan Rasul, serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman tidak cuma berkuasa atas manusia, tapi semua makhluk, baik binatang maupun jin. Nabi Sulaiman juga bisa mengerti semua bahasa binatang. Nabi Sulaiman mempunyai istana yang sangat megah serta indah. Istana itu dibangun dengan bergotong royong oleh jin, binatang, serta manusia. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Naml ayat 15-44. Lanjut kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat Nabi Harun. Nabi Ilyas adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, menyembah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas berdakwah agar kaumnya mau meninggalkan kebiasaan buruk mereka, yaitu menyembah berhala. Berkali-kali Nabi Ilyas mengingatkan, namun mereka tidak pernah menghiraukan. Menyadari kaumnya tidak mengikuti seruannya,
Nabi Ilyas meminta agar Allah menurunkan azabnya. Maka datanglah bencana kekeringan melanda Bani Israel. Nabi Ilyas menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Mari kita meneladaninya dengan bersabar menghadapi kesulitan dalam belajar. Siapa yang bersungguh-sungguh, tekun, maka dia pasti akan berhasil. Lanjut kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah seorang utusan Allah kepada bangsa Bani Israel dan Arami. Nabi Ilyasa merupakan keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Siapakah Nabi Ilyasa? Ilyasa adalah Asbat bin Addi bin Shultim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Saat Ilyasa masih muda dan menderita sakit, Nabi Ilyas datang ke rumahnya dan menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Ilyasa pun menjadi anak angkat Nabi Ilyas yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan. Ilyasa melanjutkan tugas kenabian setelah Nabi Ilyas meninggal. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini kelas 5 tema 5. 1. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah ia diberi keistimewaan oleh Allah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. 2. Nabi Ilyas diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka. Lalu Allah menurunkan cobaan berupa musim kemarau yang panjang kepada kaum Nabi Ilyas. 3. Nabi Ilyasa adalah seorang utusan Allah kepada bangsa Israel dan Arami. Nabi Ilyasa merupakan keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. 4. Kaum Nabi Ilyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Untuk anak-anak, semoga dapat memahami pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya Ahmad Hajami SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.